Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sumail amal batu. Ingkang kula hormati Gus-gus dan pengurus semuanya, saya tidak bisa nyebut satu-satu, Gus Tamim dan Wakil dan teman-teman pengurus yang lain. Ini luar biasa Bapak Mas semuanya. Jadi saya itu sakit sekitar 8 bulan yang lalu. Saya baru kali ini pegang begini. Alhamdulillah. Yuk, juga sama sehat kabeh, saya juga sehat. Luar biasa ini. Jadi sejak kapan ya? Enten sing telepon kula bahwa tanggal sekian Sido kiri pada tidak memiliki. Tadi pagi saya telepon Gus Tamim. Saya itu kalau di telepon Gus Tamim derdek. Karena Gus saya itu kalau di Blitar ya Gus Tamim sama Gus Dain. Itu kalau di Gus Tamim derdek kedapan untuk nyambut jenengan. Dan alhamdulillah ini bisa berdiri atas jenengan. Bahwa kalau dengar Sido kiri itu di hati saya itu yang ada hanya ingin berguru. Saya setuju. Jadi kalau di Blitar itu katanya orang sepantaran saya itu omongnya sing sugih cuma saya, katanya orang-orang. Tapi ketika roh dengar Sido kiri itu langsung kelompok. Yang asetnya sekian triliun gitu. Bisa mengelola uang sekian triliun. Dan kalau ini menempati Sido kiri menempati tempat saya, rasanya utang pok kabeh gitu. Iya, jadi makanya saya paksakan ini kalau tahu istri saya ini masih senang ini, karena saya memang nggak boleh ikut kegiatan-kegiatan di sini karena ya dari faktor kesehatan. Tapi moga-moga lah ini dengan ketemu jenengan terus senang ini malah jadi waras. Teman-teman semuanya, saya ngambil teman karena saya itu ya santri. Saya cerita sedikit bahwa pengalaman belajar saya itu tamat aliyah. Awalnya itu SD negeri, terus kemudian naik lagi ke madrasah aliyah. Terus kemudian saya itu oleh bapak saya tidak boleh sekolah karena SMP tidak munggah saya karena tidak goblok, karena memang rada nakal. Terus kemudian di aliyah, terus kemudian dipaksa untuk mondok dan alhamdulillah dipilihkan di pondok Loso Kediri. Karena di pondok itu ya seperti itu, kalau harus masuk kelas 2 sanawi itu, kalau di pondok Loso Kediri itu ngapalin alfiah. Nah, saya itu akan hafal habis belas. Saya mau boyong pada saat itu. Akhirnya digandoli Yaidin saya untuk jadi kodam. Jadi saya ngodam ke Yaidin itu sekitar 2 tahun. Ya ngodam bener wis karo sekolah dan pelajaran yang sawah saya itu. Alhamdulillah saya diperhatikan banyak oleh Yaidin dan saya keluar. Bukan keluar yang dorong, kalau keluar itu pamit baik-baik. Jadi kalau sampai sekarang saya masih santri berarti saya masih belum boyong kalau saya. Kemudian saya kerja di Bali pulang dari pondok karena saya yakin mesti tidak jadi kiai, jenenge tidak cocok ke sana. Saya kerja di Bali sekitar 2 tahun juga di sana. Jadi belajar ngeramik, belajar ngelas, belajar itu saya di Bali. Kamu untuk segini besar ini saya tidak pakai konsultan, tidak pakai tukang gambar, saya kerjain baca itu mulai tutup depan dan sebagainya. Saya masang keramik gini saya sendiri bisa. Makanya dengan bukan pasang ini pasang. Saya itu mulai nyepir bego, ngelas, masang keramik, itu bisa. Yang nggak bisa saya itu Excel dikit-dikit ya bisa, tapi paham. Saya paham Excel. Program-program gitu ya dikit-dikit ngerti. Karena usaha di atas karyawan 100 itu mesti ngerti pajak kalau sekarang. P21 itu ya. PP21. Jadi belajar paling sulit itu pelajaran pajak. Makanya saya tadi ke Rawakit tanya, kita tuh biasanya usaha bisa, tapi yang nggak bisa itu melajari pasal pajak. Itu harus kena pajak itu mungkrep mongsakannya. Jadi ada cerita satu toko yang asetnya itu sekarang dihitung 4 miliar, tapi dia pajak tentang pajaknya 6 miliar. Jadi jual tinggal ngalih itu aja nggak cukup gitu. Ya karena nggak pernah laporan. Makanya ini luar biasa. Saya merasa ini satu komunitas dan saya bangga sekali bisa hadir di sini dengan semuanya.
Dan ternyata untuk kita bisa ngelawang banyak, bisa memberikan manfaat ke orang banyak itu nggak butuh pinter. Gitu. Karena saya kalau disebut, apalagi saya kalau dengan Gus Tamim ngomong sarjana gitu, ngomong sarjana orang teteh apa kuliah gitu. Jadi saya itu juga tidak pernah tahu namanya kuliah, dan alhamdulillah sarjana yang di sini hampir semua manajemen semua S1, S2, S1 semuanya. Makanya saya bangga sekali ketika ketemu jenengan kaya oleh bolo. Bahkan volunteer yang dari Inggris, dari Jerman itu pernah kerja di sini juga. Jadi saya itu sering ditawari, bahkan sering ada. Kebetulan pas hari ini tidak ada ya. Jadi ada volunteer yang dari negara-negara Eropa, Amerika itu yang datang ke kita untuk menjadi pekerja pembantu di sini. Saya itu sering foto itu. Orang Belanda itu di sini kerja, ada orang 4 itu. Nah, ini saya dijajah Londo, saya Londo juga tak jajah gitu. Kasih jajah santri ya gitu ya pas. Jadi itu teman-teman semuanya luar biasa, matur suwun kerawan jenengan semuanya. Moga-moga ini menjadi majelis yang barokah, dan yang kita bareng-bareng doa adalah mudah-mudahan usaha yang kita rintis ini semuanya, jenengan usaha jenengan melalui pondok, dan saya juga minta doa mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut dan sampai ribuan tahun ke depan dan memberikan manfaat kepada umat semuanya. Itu harapan saya, dan doa yang paling manjur ya doanya teman-teman pondok, karena pusat doa itu ya di pondok pesantren. Karena yang Jogo wis kuwates. Makanya ini apalagi harus kecampuran partai wis kuwates. Saya itu di partai dengan Gus Tamim itu ya suwi ya Gus ya. Suwi, tapi nggak betul nanti jadi DPR. Karena saya itu gini, kalau ada tugas atau ada apa itu sudah iso turu gitu. Nah ini bedanya saya dengan Gus Tamim. Jadi saya itu lagi belajar sekarang itu untuk konsen gitu. Jadi pedinan, jadi jereh saya itu. Di luarnya gampang nesu, Gus Tamim betul gampang nesu, nah ini kesini. Gitu kan itu. Jadi kita berdoa mudah-mudahan apa yang pernah kita lakukan ini untuk ibadah, untuk memberikan manfaat ke banyak orang. Dan hari ini Kampung Coklat 388 karyawan di sini. Saya juga minta restu jenengan. Saya tadi dengar jenengan temennya pengurusnya sampai 1.800. Tidak kebayang saya itu. Wong cah 380 itu malingnya karena kira itu. Tapi ya itu, kita memang ngambil karyawan itu yang terbanyak itu dari tetangga, relasi, terus kemudian pendaftar umum. Jadi seleksinya agak ya nggak bisa standar lah. Tapi kalau jenengan kan lulusan pondok, makanya sebenarnya saya juga ingin nanti kita berkolaborasi, dan syukur kalau nanti bisa ada kerjasama. Masih banyak program-program saya yang belum terbiayai, atau istilahnya itu belum punya mitra gitu. duit santri dua berduit. Jadi orang yang mampu melewati 2,5 tahun kemarin masa COVID itu mesti orang jaduk. Dan saya dengar sekilas bahwa di jenengan itu juga selamat, artinya tidak ada perumahan, tidak ada pemecatan ya, pemutusan hubungan karyawan. Sama, kita juga sama, alhamdulillah sampai hari ini masih utuh, dan walaupun ikut tambah plafon utang gitu aja. Tapi masih berdiri, dan mudah-mudahan ini nanti ekonomi terus membaik dan kita bareng-bareng semuanya. Saya yakin, saya dulu sebelum usaha ini semua saya pernah punya BMT, namanya BMT Umat waktu itu. Dari berapa ya, modal sekian itu 1,5 tahun itu habis. Ternyata biasanya sing ngiling biasanya memang ngomong, maaf ya, ya bisa ngapusi gitu maksud saya. Dan saya sih penak dihapusi pada saat itu. Jadi saya benar-benar tahu di Kademangan, di terminal Kademangan itu dulu ada BMT. Saya itu nangani gabungan berapa 4 orang, saya, Pak Maskur, Pak Nurul Fitrianto, Pak Ali Masmud,
itu orang Pak saya mendirikan, enggak, nanti setahun bar gitu. Dan saya yang bagian lapangan pada saat itu, jadi sulitnya ngelola uang itu luar biasa. Dan BPR sekarang yang BPR itu banyak yang mati juga, dan ini jenengan masih eksis, dan ini menurut saya usaha yang itu tadi yang jaduk lah. Kalau Gus Tayung kan pengusaha yang Jamin Fadli Robi, kalau saya lebih yang profesional berarti jenengan. Dan ini saya nanti harus berburu untuk tadi tawaran monggo. Niku kula utang apa nyimpen? Kalau niku uangnya percaya kalian uang gitu. Tapi kalau sudah dengan pondok itu ora percaya kebacut kan gitu. Jadi monggo nanti rawaket ngutus sinten tak ngoten terus pilih. Yang jelas saya ingin lebih maju lagi, apalagi setelah sekarang ini katanya akan ada krisis dan sebagainya, kita harus bisa mandiri lah dari situ, apalagi dari kalangan santri ini. Mungkin itu tidak panjang-panjang, yang jelas ini orang-orang yang luar biasa yang mampu mengelola uang, dan ini bisa kita tularkan, dan mudah-mudahan kita dapat barokah dan manfaat dari ini semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.